Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amelia, mahasiswi KPIB semester 5. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisis media. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu analisis media? Nah, analisis media itu merupakan salah satu pendekatan yang di dalamnya menjelaskan mengenai berbagai masalah komunikasi dan efek dari komunikasi itu sendiri. Pada hakikatnya, media menjadi perantara para pelaku komunikasi dalam hal ini berkomunikasi dengan media dan apa dampak dari media tersebut dalam hal komunikasi. Baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membahas dua analisis media, yaitu analisis framing dan analisis isi. Baik, pokok bahasan pertama adalah analisis framing. Nah, perlu diketahui framing itu adalah sebuah proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Analisis framing sendiri mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, dan lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif atau cara pandangnya. Menurut Adi Condro, framing sebagai metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberi sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Contoh dari analisis framing ini sendiri adalah berita peperangan. Nah, perang itu sendiri sering juga disebut konflik yang dilembagakan. Kekuatan media tentu mempengaruhi situasi konflik karena kekuatan media itu muncul melalui proses pembingkaian atau framing, teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan angle, penambahan dan pengurangan foto, dan lain-lain. Media punya potensi sebagai peredam atau pendorong konflik itu sendiri. Menurut Edman, framing terdiri dari dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Nah, kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Maka di sini perspektif wartawanlah yang menjadi penentu dari fakta yang dipilihnya, mau di-upload atau di-cut. Selanjutnya kita membahas 4 teknik framing. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah, yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dengan nilai positif atau negatif. Diidentifikasi dulu masalah tersebut. Yang kedua adalah identifikasi penyebab masalah. Kita harus tahu sebab akibat dari permasalahan yang telah terjadi. Yang ketiga ada evaluasi moral dan penilaian atas penyebab masalah. Yang keempat ada saran penanggulangan dari masalah. Pembahasan selanjutnya adalah model framing Pandan-Kisoki. Nah, terdiri dari 4 dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu sintakis, skrip, tematik, dan retoris. Nah, keempat dimensi ini membentuk tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Nah, hal penting dalam framing ini adalah ketika sesuatu yang diletakkan dalam frame, tentunya ada yang terbuang dan ada yang terlihat. Nah, kita bisa menghadirkan pembingkaian yang baik melalui analogi kita. Nah, disinilah peran dari analisis framing itu terjadi. Setelah membahas mengenai analisis framing, saatnya kita membahas analisis isi. Nah, pengertian analisis isi sendiri adalah metode penelitian untuk menggambarkan isi pesan yang tersurat secara objektif, sistematif, dan kuantitatif. Prosedur dari analisis isi sendiri yaitu merumuskan tujuan analisis isi, menetapkan kategori dan definisi kategori, menetapkan unit analisis, menyiapkan lembar coding, menetapkan populasi dan pengambilan sampel, melakukan pengkodean atau coding, menganalisis data, dan kesimpulan. Dalam analisis isi sendiri mengupas suatu teks dengan objektif ya teman-teman, untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi itu apa adanya, tanpa campur tangan dan tujuan dari peneliti. Hasil analisis isi ini sendiri benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat dari subjektivitas peneliti. Nah, peneliti di sini harus menghilangkan kebiasaan keberpihakan dan kecenderungan tertentu seperti itu. Ada 2 aspek penting yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang objektif, yaitu validasi dan reabilitas. Validasi berkaitan dengan apakah analisis ini mengukur apa yang benar-benar diukur, sedangkan reabilitas berkaitan dengan apakah analisis ini menghasilkan temuan yang sama walau dilakukan oleh orang yang berbeda. Dalam hal ini teman-teman, penggunaan analisis isi ini ternyata memiliki beberapa manfaat, yaitu mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media, membuat perbandingan antara isi media dan realitas sosial,
Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat. Terus untuk mengetahui fungsi dan efek media, mengevaluasi media performance, dan mengetahui apakah ada bias media. Sekian dari video kali ini yang membahas mengenai analisis media, yaitu analisis framing dan analisis isi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Putri Amelia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching.